Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Kita lagi bareng dengan pelaku-pelaku UMKM. Dan hari ini saya didampingi dengan bidadari juga. Yeah. Co-host Dinda Mai. Dinda Mai. Halo, selamat datang di Sampul Said. Dan ini perdana nih, kita pakai co-host. Iya, perdana. Perdana ya. Dan semoga hari ini menyenangkan buatmu. Hari ini menyenangkan buatmu. Kita saat ini lagi kumpul bareng dengan teman-teman pelaku UMKM. Ya, kenapa kemudian hari ini itu cukup menarik kemudian kita bisa bahas? Karena yang pertama, di isu nasional, bangsa kita juga sendiri, Indonesia saat ini lagi fokus bicarain tentang masalah UMKM. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri untuk menyambut atau mempersiapkan diri di inflasi atau masalah resesi, kesiapan untuk tahun depan. Proses ini kita cukup nikmatin, dan hari ini ada orang-orang di depan saya ini adalah orang-orang yang hari ini jadi penopang ekonomi yang mempersiapkan mengantisipasi inflasi. Agak berat ya? Enggak kan? Aman aja kan? Agak beda tadi sama gaya yang tadi kan? Nah, tapi hari ini saya berharap ada nilai sesuatu yang menarik buat kalian, bahwa bisa kalian sampaikan ke publik sebagai pelaku UMKM. Enggak cuman isu di tingkatan nasional, tapi isu UMKM juga sampai ke tingkatan internasional. Bahkan ini dibahas di G20. Nah, ya, G20. Betul kan? Tahu G20 nggak sih yang terjadi, yang kegiatan pertemuan di Bali? Oh, nggak ngeliatan ya, nggak ngeliat medsos ya. G20 ya, G20. Ya, gitu lah. Jadi mereka adalah orang-orang yang hari ini lagi fokus di UMKM, khususnya di angkringan. Kita akan bahas tentang perjalanan dia sampai proses dia dan kendala-kendala dia. Oke. Saya kebanyakan ngomong. Jadi saya mau tahu dan mau kenal langsung aja. Tak kenal maka tak Sayang. mau disayang nih. Oke, boleh lihat sini lah. Ya. Lihat sini dong. Tegang betul ya, Tegang Pak betul ya. ya. Jadi bahasanya formal-formal aja. Kamu lihat ke sini nggak? Jangan aja. Oke, pertama deh dari sini, boleh ke sini. Oke, coba. Iya, namamu siapa? Perkenalan. Perkenalan. Nama saya Firdayani Nur. Nyaring? Terus? Nyaring. Iya, siap. Saya lupa. Iya. Lu kamu aktivitas sebenarnya gimana? Saya sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Indonesia. Oke, keren. Lanjut. Nama saya Anissa Rahmawati, biasa dipanggil Nisa. Selain sebagai pelaku UMKM, saya juga sebagai mahasiswa di Universitas Balikpapan. Oke. Anak Unibal toh. Iya. Anak Unibal loh. Astaga. Anak Unibal. Anak Unibal nih. Unibal Pride nih, geng. Hari ini mahasiswa Bapak atau Ibu di sana lagi duduk dan tampil sebagai orang yang coba untuk mempromosikan UMKM. Yang terakhir. Halo, perkenalkan nama saya Eka Putri Dewi, biasa dipanggil Eka. Saya selaku usaha UMKM dan sekarang aktivitas saya sedang menempuh pendidikan kuliah di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Wah. Keren. Ngeri. Cabangnya. Cabangnya. Ngeri, singa aja. Nih, kalau di sebelah saya nggak usah dikenalin kan co-host nih. Jadi kan nggak perlu dikenalin lagi. Perlu dong. Oh, perlu ya. Boleh. dong. Oke. Siapa nih? Halo semuanya, saya selaku co-host di sini. Perkenalkan, nama saya Mei, saya Putri Pariwisata Penajam Pasir Utara tahun 2022. Menarik nih, kita hadirkan Putri Pariwisata juga sekaligus co-host saya. Saat ini walaupun di dunia nyata saya sendiri. Saat ini saya lagi didampingi dengan co-host. Thank you udah mau bareng dan mau Sama-sama. mau tanyain mereka, kita akan tanya-tanya tentang perjalanan proses sampai dengan kendala.
Dinda, boleh lihat saya? Oke, jawabnya satu-satu ya. Siapa dulu deh yang mau? Sembarang kakak aja, oke. Sudah kenalan. Udah kenalan. Oke, saya tanya dulu. Takut dia duluanin. Jadi saya tuh biasa kalau bareng dengan teman-teman atau dengan narasumber yang lain, ya, korban pertama siapa? Ya, kamu deh duluan deh. Terus apa sih yang melatar belakangi kalian itu mau usaha UMKM khususnya di angkringan deh? Ya, cerita Gi. Ya, sebagai pemuda di Penajam Pasir Utara, sebenarnya berawal dari nggak ada kesibukan sih Kak. Iya, nggak ada kesibukan. Iya. Terus? Dan ya termotivasi untuk bangun usaha, kan membantu perekonomian keluarga juga. Asik. Memang orang tua aktivitas apa? Orang tua peternak sih kalau bapak. Bapak Kalau gitu ya. mama PNS. Oh, bapak ibu PNS. Iya. Itu yang latar belakang. Kalau kamu sendiri terjun di dunia usaha UMKM, khususnya UMKM. Yang pertama juga membuat kesibukan. Oh, berarti ya banyak nganggur. Enggak ada ngapa-ngapain, enggak ada ngapa-ngapain di rumah. Pengacara. Penganggur pengacara. Rumah ya di rumah paling kegiatannya apa sih? Enggak. Scroll TikTok gitu. Ya, begitulah anak muda. Anak muda. Oke. Nah, Nis. saya mengisi kekosongan sambil ini sih biar nggak jadi beban orang tua aja sih. Asik. Karena kan ini juga karena saya juga gap year, kayak nggak langsung kuliah pas kemarin Oh. posisinya lama nganggur. Oh, lama nganggur jadi cari aktivitas gabut. gitu. Boleh coba aku mau dengar kau yang tanya. Kamu nanya. Jadi gini, awalnya dari siapa sih yang mencetus ide buat jualan angkringan ini? Aku mau tahu deh dari kakak-kakaknya. Ya, bercerita aja, nggak apa-apa. Iya, yang cerita aja. Awalnya sih gara-gara kita ngumpul bertiga. Haha. Nggak bertiga sih tuh ada. Enggak ya, rame-rame ya? Iya, rame-rame. Tapi ya maksudnya yang mau untuk buka usaha ini kita bertiga. Aha. Ya itu pertama awalnya ngajak-ngajakin aja sih gimana Iseng kalau- gitu ya. Saya pribadi kan dulu tuh paling susah ya diajak kumpul. Aha. Ya karena kan kalau misalnya orang tua itu ngelarang kalau kayak keluar Cewek. nggak ada bermanfaat. Nah karena saya izin sama orang tua untuk bangun usaha ini, Aha. kan orang tua jelas tahu tuh anaknya kemana. Iya, harus tahu. Apalagi perempuan ya. Benar. Iya, benar. Sampai kan kalau buka angkringan ini kan Banyak temen resikonya gitu ya, nggak malam pulang malam gitu Pak, Kak. kekurangan waktu untuk di rumah. Kalau Aha. ini kan karena mungkin pagi kita udah pergi ke toko, ke Aha. angkringan Aha. buat persediaan kan beli barang, Aha. masak, sore balik itu sekedar mandi, ganti baju, malam kita lanjut lagi sampai larut malam lah. Yang menariknya itu sebenarnya kalian dapat izin dari orang tua sebenarnya. Dapat nilai kepercayaan dari orang tua. Dari proses yang ada awal mula terbentuk dari kumpul bareng atau tidak mau jadi beban orang tua atau sudah malu pasca dari lulus malu minta duit itu gimana sih? Iya sih Ya. termasuk. Gimana? Malu ya? Malu sih sebenarnya Malu minta duit. minta duit karena ibaratnya kita ini udah masuk meranjak dewasa lah, masa nggak punya kepikiran untuk cari Kerjaan. Kerjaan. Pekerjaan. ya, Cari duit sendiri. Oh, nah, Cari uang kerjaan sendiri. cari uang Cari uang sendiri. Ya enggak jadi beban orang tua. Enggak jadi enggak Kalau jadi bisa beban. dapat uang dari hasil sendiri kan, Iya. kenapa harus minta? Support orang tua. Gimana kalian menciptakan kepercayaan, khususnya menciptakan kepercayaan ke orang tua tentang apa yang kalian lakukan hari ini? Si siapa? Eka. Eka. Kalau Ya saya agak pelupa ya. izin dari orang tua ini sih awalnya, Ya, terus? kalau izin dari orang tua sih ini awalnya agak susah ya, Ya. karena ngebujuk orang tuanya itu butuh usaha Butuh untuk usaha. meyakinkan. Kalau kan pasti orang tua itu mikirnya, kamu ngapain kamu buka ini, maksudnya Iya. bapak aja masih bisa nanggungin kamu gitu loh. Iya. Bapak aktivitas apa? Bapak aktivitasnya kerja itu wira swasta nyepit. Motoris speed. Iya. Ya. Nah, jadi
untuk membujuk orang tua itu butuh usaha untuk meyakinkan. Dan hari ini Dan kalian dapat akhirnya mau. ya, Dia dapat percaya. kepercayaan ya, dapat kepercayaan dari orang tua. Itu Dibujuk ya. Bahkan saya dengar informasinya modal pun kalian urunan. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol panjang bicarain tentang masalah usaha kalian, nama angkringan kalian apaan sih? Iya. Nah ini ngomong Kita penasaran nih Iya. dari tadi kita ngomongin angkringannya, tapi kita nggak tahu nih namanya. Nah, Bisa disebutin namanya apa? satu orang dulu deh, yang tengah dulu deh, kita ngobrol nih. Jajan angkringan. Jajan angkringan. Ada Instagram, Facebook atau apa? Ada Instagram. Sosmednya ada dong. Apa coba di tuh. Jajan angkringan. Jajan angkringan. Jajan titik angkringan. Ada. Di lokasinya di mana sih Lokasi Kak? lah. Lokasinya. Depan Hotel Albanjari kilometer 3,5. Jadi buat kalian yang mau jajanan angkringan bisa langsung datang ke tempat kakaknya. Ya, menarik nih. Saya nggak bisa begitu. Dia bisa. Loh, iya, promosi gratis kan. Jadi bagaimana nih? Kalau di studio ini terkhusus pelaku-pelaku UMKM kita support semaksimal mungkin. Bahkan pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM duduk di sini kita akan promosikan gratis. Gratis. Nggak ngendorse. Kita endorsein tapi nggak bayar gitu maksudnya. Oke, free. Dari proses yang ada, hal yang paling rumit yang kalian hadapin dalam proses menjalankan usaha ini apa? Cuaca. Kendalanya di cuaca. Kendala cuaca. Kendala utama itu cuaca karena apa yang nggak ada yang tahu cuaca. Iya, nggak ada yang tahu cuaca. Range waktu kalian untuk jualan gimana? Kan singkat sih Kak, dari habis maghrib sampai jam 12 malam. Aha. Ya jadi kalau misalnya cuacanya udah nggak bagus dari sore, pasti Iya bakal pasti sepi otomatis malam. sepi. Sepi. Itu orang-orang tertentu aja yang pengen pengen Ya, makan, mungkin baru ya dia keluar. yang mobil biasanya Kak. Yang Ya, mobil. Pelanggannya ini sudah level atas. Nah, ada hal yang menarik saya bilang gini. Apa yang buat kalian ya? Apa yang buat hal yang menarik? Apa yang hari ini buat pengunjung itu datang kembali? Atau strategi apa sih? Biar teman-teman kita di luar sana juga punya semangat yang sama. Apa yang kalian lakukan gitu? harus sih pertama humble. Iya, sama ramah ke pelanggan. orang. Hah? Ramah. Diajak asik. Gitu ya? Diajak asik. Ah, Diajak dia- bercanda sih lebih tepatnya. Bercanda. Soal rasa sih. Asal. Iya benar. Maksudnya rasa makanannya Iya, loh, Kak. ya artinya selain pelayanan, Iya. Kualitas produknya Kualitas. juga. Karena kalau cuma modal ramah aja rasanya nggak enak, ya Iya. percuma kan Kak? iya, Nggak datang sih orang. nggak datang lagi. Mungkin datang sekali, cuman nggak datang untuk terus yang Kal- besar. kalian yakin makanan kalian yang jajanan yang kalian Yakin keluarin dong. ya Karena- sih. Orang datang lagi gitu ya. Karena pelanggan kita kan bukan sekali dia datang, tapi dia berkali-kali datang. Iya. Dia Jadi selalu kita bisa bilang, lihat kan, Aha. selalu bilang enak. Enak. selalu kehabisan. Tapi saya nggak beres nih. Saya serius. Jajanan kalian enak. Enak bener. Enak, serius ya kan? Udah pernah kesana belum? Sudah dong. Oh, udah. Oh, tak kirain cuma saya yang datang. Dan saya bukan, saya bilang berkali-kali. Dan saya memang datang 2 kali. Dan saya ngerasain makanan itu memang enak. Cuman ya saya agak sedikit berbeda deh ya dengan orang yang lain. Karena saya mungkin ada sedikit punya lambung, maka saya nggak bisa makanan terlalu pedas. Tapi secara keseluruhan enak dan recommended lah kalau bahasa Iya, sekarang. recommended. Nah, Worth it. iya. Aku nggak bisa, zaman kita tuh terlalu jauh sehingga metode komunikasinya berbeda mungkin ya, atau sama aja sih, Ya, atau kayak kelihatan seumuran aja sih. Seumuran. Seumuran. Habis ini aku dipentungin. Oke, apa cadangan ke depan yang kemudian kalian pengen lakuin sebetulnya? Ingin membuka cabang sih. Buka cabang. Kalau boleh tahu cabangnya di mana nih rencananya? Rencananya sih di Petung. Petung. Di Aha. Petung. Iya, karena ngelihat situasinya yang di sana Iya, cukup ramai, situasi. kulinernya sama tempatnya juga strategis sih di sana. Strategis. Apa yang jadi kendala di kalian sejauh ini deh? masih Kendala
ya kendala Ada dalam proses kendala iya untuk buka cabang kan? buka cabang atau Kendala dalam menjalankan mengurusin- usaha iya, kalian ya menjalankan deh. usaha. Sejauh ini belum ada sih kalau kendala ya. Oh, tempat. Sama Tempat. untuk Iya. nyari orang yang bisa dipercaya kan Oh, Kak? karena yang jadi masalah itu kepercayaan ya. Iya Iya, benar. benar. Kalau nyari orangnya sih gampang. Banyak sih orang kalau cuma Mau sekedar mau Iya. Jalanin. Iya. jalanin banyak, cuma Banyak. belum tentu sesuai sama yang kita mau juga. Oh iya, mau dan mau konsisten. Iya, betul. Nah, karena percaya apalagi ngurusin pasti kan ngurusin duit tuh ya. Iya. Kepercayaan kan. Kepercayaan. Dari semua itu aku nanya terus. Jadi ini maaf ya, aku penasaran. Ada nggak sih kendala di antara kalian bertiga nih kan yang patungan kan modal? Ada nggak sih kalian pernah bertengkar tentang usaha ini atau cekcok gitu sejauh ini? Kalau kita cekcok bertiga itu nggak Mhm. pernah sih. Mhm. Nggak pernah. Terus? Kalau untuk kita bertiga ya sampai yang parah jauh banget ini. nggak Parah pernah banget enggak? sih, cuma sekadar paling kalau memang lagi moodnya nggak bagus Iya. ya pasti Karena ada yang kita iya. saling mengerti. Iya. Udah kenal sih karakteristiknya. Udah. Ini udah orang kenal. kayak gini, Mhm. kayak gini. Jadi itu yang Udah bikin- paham satu sama lain. Artinya chemistry-nya udah dapat Iya, nih. sudah dapat. Tapi memang jujur ya bicarain mengelola atau manajemen, ini kan manajemen perasaan ya. Perempuan itu kan rada-rada sulit ya. Kan terlalu banyak kosakata yang mesti dihabiskan dalam seharinya. Jadi kalau kuota kosakatanya belum habis, takutnya itu akan jadi masalah di rumah. Adiknya yang diomelin atau siapa, atau moodnya lagi berubah. Kan hal ini juga sering terjadi. Atau pada diaman ketika ada problem, atau bagaimana kalian menyelesaikan sebuah masalah atau masalah waktu deh, terkhususnya karena bicara tentang waktu. Tadi kan untuk tingkat keluarga itu sudah, saya pikir kalian udah tuntas deh, dapat kepercayaan dari orang tua dan meyakinkan orang tua kalian menghasilkan. Bagaimana cara kalian untuk bisa masuk memanajemen perasaan terlepas? Memang udah bestian? Iya. Iya. Udah bestian? Dari saya sama Firda dari SMP sih. Sudah jadi, sudah. Lama. Udah lama banget ya? Sama Eka dari SD. Lebih lama lagi. Nanti barang saya TK gitu ya. Satu lagi. Satu lagi. Yang awalnya masak tuh siapa dong? Jadi makanannya enak atau kalian masak sendiri atau ada orang lain yang masak gitu? Masak sendiri semua sih. Sendiri. Kami Hebat. kayak kita ngerangkap di kayak menunya gitu kan, ada yang pemegangnya. Masing-masing menu. Masing-masing itu ada pemegangnya. Iya. Iya. Hari ini menarik banget sebetulnya. Saya tergelitik dengan kalian tadi berusaha iuran dengan orang, bahkan juga saya nggak tahu pakai uang pribadi atau bagaimana. Tapi yang jelas proses terbentuknya itu iuran ya. Iya. Satu orang berapa orang? Satu orang berapa orang? Satu orang berapa? 3 juta. 3 juta. Dapat dari mana? Kalau saya sih uang pribadi. Kalau Oh. saya orang tua dari saudara. Dari saudara. Ya, nggak apa-apa deh di awal untuk jadi beban Dipinjam. keluarga ya. Kan nanti diganti. Satu nggak jadi beban. Cukup berbanggalah dirimu karena kamu tidak jadi beban keluarga. Alhamdulillah. Oh, sebelum kan tadi salah satu dinas ya, bekerja di salah satu dinas ya. Sebelum atau sesudah ini? Sesudah ada angkringan. Berarti sesudah ada yang keringan baru kalian jalanin ini. Iya. Sudah punya modal sendiri, luar biasa loh. Nah, sejauh ini andil yang kalian dapat, saya dengar, kalian sudah dengar nggak sih bahwa memang ada bantuan nih? Ada sih, cuma kami belum. Iya. Dengar? Belum sempat. Apa alasan kalian tidak dapat itu? Tidak dapat atau tidak dapat informasi atau malas? Kurang informasi. Kurang informasi. Dan kurang waktunya kayak misalnya udah tahu nih, misalnya ada dapat informasi, cuma kurang ada waktu buat kesananya, buat Untuk ngurusnya. Iya. Padahal itu penting banget loh. Iya sih. Iya penting banget karena untuk mencatat bahwa kalian itu ikut andil dalam roda ekonomi kita. Ya, hari ini kalian itu kasih sesuatu yang berbeda di kabupaten kita. Terlebih lagi Penajam Pasir Utara itu jadi ibu kota negara. Ini pondasi-pondasi ekonomi yang hari ini penting. Pak Bupati, Pak anggota DPR kita yang terhormat ya. Ini adalah salah satu pondasi-pondasi anak muda kita yang hari ini coba untuk menopang ekonomi kita dalam mempersiapkan diri
Bahkan mereka hari ini hadir dengan upaya untuk berkontribusi langsung. Nah, Untuk menjadi contoh kepada pemuda-pemuda lainnya untuk bisa memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara tentunya. dan kita harus siap untuk nyambut ibu kota negara dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Basic kalian apa punya? Saya mau tanya sama kalian, basicnya itu apa memang usaha atau gimana? Passion kalian Iya, deh, betul, passion passion kalian deh. Nggak ada. Pengalaman aja nggak pernah. Atau karena memang karena ngerasa aku nggak punya penghasilan aja. Ya karena nggak punya penghasilan aja. Cuma Iya. kalau punya apa ya, kayak ibaratnya kebiasaan di bidang penjualan tuh kayak belum ada sih. Belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman, Belum ada sama pengalaman. sekali, cuma berani terjun aja. Berani terjun saja. Iya, ibaratnya. Nah, artinya kalian basic awalnya itu ya modal nekat. 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 Berani. Entah kayak apa Keren. apanya ya. Berani aja dulu. Berani aja dulu. dulu. 3 mahasiswi, satu pelaku, satu usaha, nekat. Gitu ya. Keren, asli keren, sumpah keren. Apa yang bisa kalian sampaikan atau pesan apa yang kalian bisa sampaikan ke teman-teman kita di luar sana, terkhusus bicarain tentang UMKM? Yang pertama, ya mau nggak mau dari tadi kamu yang pertama, jadi kamulah yang kita pasang untuk pertama. Oke? Buat para pemuda-pemudi di Penajam, jangan malu lah untuk berusaha, jangan malu untuk apa ya? Untuk menjadi penjual lah ibaratnya kalau kami. Iya. Sebagai pelaku UMKM gitu ya. Sebagai pelaku UMKM, karena itu bukan hal yang negatif. Oke, sip. Kanisa? Oh Nisa, aku lupa mulu namanya. Pesan saya sih untuk pemuda yang ada di Penajam Pasir Utara, jangan malu, jangan gengsi, jangan takut untuk memulai suatu usaha selagi itu positif. Yeah. Oke, kita lanjutkan Eka. ke Kak Eka. Eka. Untuk pemuda yang ada di IKN lebih. Wes. Saya di sini bertiga bersama teman-teman saya mengajak untuk kalian jangan takut untuk mencoba hal yang baru, jangan takut untuk mencoba terjun ke dunia usaha, karena kalau kalian rasain usaha sendiri itu pakai uang sendiri, apa dapat penghasilan sendiri itu rasanya beda. Oke, rasanya beda. Beda. Ya, rasanya beda. Ada manis-manisnya gitu. Kayak kalian ini kan lagi ada manis-manisnya gitu. Jadi perlu kalau teman-teman ketahui hari ini teman-teman yang hadir di hadapan kita ini adalah bidadari UMKM yang hari ini bisa menembus kurang lebih 30 juta dalam satu bulannya, dengan rata-rata 1 juta per hari ya persentasenya, walaupun memang ada liburnya karena dia punya waktu-waktu tertentu. Jadi karena datang ke sini dia relakan untuk memotivasi kita semua bahwa menjadi pelaku usaha itu baik dan kita ikut andil dalam roda ekonomi daerah kita. Terima kasih udah andil dan mau berbagi cerita tentang proses kalian, dan saya berharap ini bukan hanya pertemuan pertama atau yang terakhir ya, tapi ada pertemuan selanjutnya yang kemudian bisa kita bareng-bareng, karena saya dengar juga akan ada usaha ya di daerah Petung. Cabang usaha. Ada cabang ya, ada cabang usaha. Kalian punya kendala gak sih khususnya sebelum kita akhir ini? Tempat ya, Masih belum dapat tempat belum ya? dapat tempat. Modal usaha gimana? Tempat sama modal. Modal. Nah, ini catatan bahwa memang ada poin. Kita beberapa kali sebenarnya diskusi bareng di sini, bahkan ada orang bank ya kasih punya potensi untuk bisa melakukan modal, dan itu bisa jadi peluang. Hari ini kan kalian udah punya omset, dan kemudian kalau mau bangun lagi di sana ya bisa ngambil ke bank. Dan itu menarik. Bagaimana? Berminat? Saya kira Ini kita kendalanya orang. orang ya, orang. Karena yang bisa tadi dibilang kalau
Cari orang gampang. Iya. Cari orang Kepercayaannya. Kepercayaannya. kepercayaan, artinya manajemen atau polanya. Iya. Saya berharap kalian dapat men-sharing orang-orang tertentu yang memang betul-betul sama chemistry-nya dengan kalian. Karena harus satu frekuensi ya. Iya. Iya ya? Harus dong. Sebelum terakhir mau nanya lagi nggak sih? Atau- Sudah cukup deh. Sudah cukup ya. kayaknya. Aku takut kalau nanya terus kamu nanya. Rambut saya ndak kayak cukuran apa? Cepmek. Cepmek. Oke, makasih banyak bidadari UMKM dan co-host saya adik Mai atau Dinda Mai udah mau bareng duduk dan mau nanyain mereka, plus bidadari UMKM ini mau berbagi cerita walaupun rada tegang, tapi pada prinsipnya semoga hari ini hal ini bisa menginspirasi buat teman-teman di luar sana bahwa berbuat tidak mesti gengsi, tidak mesti takut, tidak mesti buang jauh-jauh gengsi, buang jauh-jauh rasa takut. Semoga ini menjadi nilai ibadah buat kita semua. Saya bersama Mai dan 3 bidadari UMKM undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.